Hai, gue Pita. Salah satu orang terdekat gue baru saja mengalami PHK. Prosesnya adalah mereka dipanggil ke dalam satu ruangan meeting, lalu diinformasikan bahwa ini adalah hari terakhir mereka bekerja, perusahaan tidak bisa mencapai kinerja yang ditargetkan selama periode tertentu, dan mereka harus melakukan restrukturisasi untuk efisiensi dan agar cost mereka gak bleeding lah. Dan dia adalah salah satu orang yang kena dampaknya. Perusahaan berjanji akan membayarkan sekian jumlah gaji sebagai kompensasi, dan dia dimintai menandatangani surat pemberhentian dan diminta mengembalikan properti kantor yang dia pegang seperti laptop, ID card, dan lain-lain hari itu juga. Ada salah seorang keluarga gue yang punya penghasilan oke dalam pekerjaan, di mana dia menjadi seorang konsultan kontrak. Baru saja dia mengetahui bahwa kesehatannya menurun dan dia ada penyakit yang menyebabkan dia harus mengurangi beban kerjanya dari full time menjadi part time. Namun pada saat yang sama dia harus membiayai perawatan kesehatannya yang nilainya cukup besar karena dia tidak memiliki perlindungan asuransi yang cukup. Kita mungkin memulai perjalanan finansial kita dengan tujuan tertentu, menabung, berinvestasi, karena kita punya tujuan untuk membeli rumah, membayar pendidikan, membiayai pernikahan, kelahiran anak, membahagiakan orang tua, walaupun terus terang gue juga gak jelas ya apa definisi membahagiakan orang tua itu, dan lain-lain. Tapi sebenarnya menurut gue tujuan yang terpenting dari kenapa kita melakukan perjalanan finansial kita itu adalah untuk melindungi diri kita saat terjadi keadaan darurat yang berdampak pada kemampuan kita untuk terus mendapatkan penghasilan. Berapa lama kita bisa membiayai hidup kita bila tiba-tiba aliran penghasilan kita berhenti atau berkurang secara signifikan? Sebulan, 3 bulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Semakin lama kita bisa mempertahankan hidup kita tanpa penghasilan, maka semakin kita menjadi financial independent. Jadi walaupun memang menabung dan berinvestasi agar bisa beli rumah, bayar pendidikan, membiayai pernikahan, kelahiran anak, ataupun membahagiakan orang tua itu tujuan yang baik, gua rasa yang paling utama menabung dan berinvestasi itu adalah untuk membangun kemerdekaan finansial kita. Karena hal-hal yang buruk pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, baik kita siap maupun enggak. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!